Talk show interaktif. Saya mewakili teman-teman dari divisi dakwah umum Hasmi sedikit ingin Talk show interaktif. Bahwa Yayasan Peduli Fajri adalah salah satu lembaga yang memang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, terkhusus untuk melancarkan operasional dan Talk show pengembangan interaktif. Di pagi hari yang penuh berkah ini, saya hadir di sini di Radio Fajri untuk menyampaikan tentang forum komunikasi pendengar Fajri FM. Talk show interaktif. Kami ingin memperkenalkan Yayasan Cinta Remaja Bangsa mengenai masalah remaja. Talk show interaktif. SMA Islam Hasmi ini adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Islam Al-Huda ya. Dan ini sudah Talk show interaktif. Yayasan Takrimul Quran ini merupakan sebuah lembaga yang bergerak di dalam bidang Talk show interaktif. Saatnya Anda mengikuti talk show interaktif. درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون ودين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda pada kesempatan duha kali ini? Tentunya besar harapan dan doa kami, Anda beserta keluarga, ataupun orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini tengah ditimpa berbagai macam persoalan, semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita jalan keluar, dan memberikan kita kesabaran atas ujian ya yang tengah kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita mampu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini baru memulai aktivitasnya ya, rutinitas setiap hari, kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Hendy dapat kembali berjumpa menyapa Anda tentunya melalui jalinan udara di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam. Dan alhamdulillah pendengar, pada kesempatan duha kali ini, selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan menemani waktu duha Anda di acara Talk Show Interaktif bersama Lembaga Rekanan Radio Fajri. Di edisi Selasa, 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 2017. Dan seperti biasa pendengar, di acara Talk Show Interaktif kali ini juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk bergabung bersama kami, untuk menanyakan ya, untuk bertanya-tanya seputar informasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kami di 0251 8485 444, atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat kami, baik itu melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor yang sama tentunya 0811 1110 993. Dan baiklah pendengar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang akan memberikan informasi, yang akan berbincang-bincang bersama kita seputar Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Ustadz Abdul Aziz LC selaku marketing dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan baiklah pendengar, itulah tadi narasumber kita yang akan menemani kita ya selama kurang lebih 60 menit ke depan di acara Talk Show Interaktif edisi Selasa 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 2017.
Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, untuk mempersingkat waktu kita akan persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan informasi-informasi pembuka mungkin ya, sebelum kita mendengarkan program-program apa yang akan diinformasikan kepada kita semua. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Hadid al-ayah 10. Amma ba'd. Sahabat pendengar Fajri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbincang-bincang ya. Tentunya program-program Yayasan Islam Huda itu sudah sangat ma'ruf, sudah sangat terkenal sekali ya di Bogor, bahkan di luar Bogor. Itu sangat terkenal. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi banyak yang sudah mengenal Yayasan Islam Al-Huda. Sehingga pada kesempatan kali ini tidak lain hanya sekedar mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kalau sebelumnya ketika kita melakukan talk show ya, masih belum ada yang tersentuh gitu ya, atau baru sebagian yang tersentuh. Mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini pas mendengarkan talk show yang kali ini Allah berikan sebuah kelapangan hati ya. Amin. Jadi hatinya menerima sehingga dia punya azam, itu punya keinginan yang kuat dalam membantu atau bersinergi dengan program-program Yayasan Islam Al-Huda. Salah satunya yang pada kesempatan kali ini ingin kita tekankan karena memang ini adalah asas. Yaitu sangat penting bagi Yayasan Islam Al-Huda dan sangat lebih penting lagi bagi orang mukmin yang beriman dengan ayat-ayat Allah tentang yaitu sebuah program wakaf. Yaitu yang kita ingin bahas sekarang insyaallah, membahas tentang wakaf yang mana kami menyelenggarakan ya. Ada wakaf tanah atau wakaf bangunan dan uang tunai ya untuk pembebasan tanah dan sebagainya, yang mana nanti akan dibangun sebuah pondok pesantren atau ada orang yang punya sebuah tenaga atau komunitas sunnah apalagi ya, itu luar biasa, terus pingin punya bangunan pondok pesantren. Nanti yang ngelola mereka juga bisa juga, atau kita serahkan ke Yayasan Islam Al-Huda. Nanti kita akan musyawarahkan itu bisa disinergikan ya. Dan untuk dalil-dalilnya itu sudah sangat banyak ya. Apalagi ketika kita belum mampu, mudah-mudahan kita bisa memberitahu tetangga kita yang kaya atau saudara kita yang kaya gitu. Jadi tidak harus kita yang harus beraksi, tidak. Wah, Ustadz sendiri juga nggak pernah bersedekah gitu. Ya tidak seperti itu, karena setiap manusia diberikan fadl, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Sang Ustadz yang memang mayoritas ya, kebanyakan sang dai adalah standar kehidupannya ya, atau pas-pasan dan sederhana ya. Infak para dai bukan dengan harta kalau memang seperti itu kondisinya, yaitu dengan ilmunya, yaitu dengan nasihat yang mudah-mudahan dengan itu keluarga Anda, istri Anda yang kaya atau suami Anda yang kaya, keluarga Anda yang punya kemampuan untuk beramal baik bisa tersentuh dengan sedekahnya para dai, yaitu dakwah mereka ya. Dalilnya sangat banyak. Dengan hanya memberikan khabar atau berita kepada saudara kita yang kaya, itu subhanallah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Itu menjelaskan dalam hadis Muslim, man dalla ala khairin, yaitu falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang hanya menunjukkan saja sebuah kebaikan. Kebaikan itu banyak, apa saja. Menunjukkan saudaranya supaya wakaf ke
tanah ke Yayasan Islam Al-Huda, dibangunkan masjid dan sebagainya, hanya menunjukkan, maka falahu untuknya adalah mislu, sama seperti ganjarannya orang yang beramal. Bagaimana kalau kita yang beramal gitu kan? Atau orang saat ini yang kaya terus mendengar nasihat ini terus mau beramal, punya cita-cita seperti ini dan punya azam kuat nanti untuk melakukan ini. Ini luar biasa hadis riwayat Muslim. Terus ayat-ayatnya juga sangat banyak ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus tentang kata wakaf yang disebutkan juga dalam waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi tahan harta kita dari mengambil manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi manfaatnya yang dihasilkan dari harta kita itu baik tanah, rumah atau kebun kita, pertanian kita, punya sawit, punya ini, punya itu, waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi tahan, terus manfaatnya digunakan untuk perjuangan Islam, membela agama Islam, membela Al-Quran, jangan sampai dihinakan dan sebagainya, membela Islam jangan sampai dijadikan bahan olok-olokan. Ini sebuah kehormatan seorang mukmin. Kalau sudah terjadi pelecehan seperti ini, luar biasa nih, naudzubillah, kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis Umar ya, yang mana dalam perang Khaybar juga, yang mana diperintahkan in syi'ta habista aslaha wa tasaddaqta biha, itu banyak dalil-dalilnya ya. Ini dalil bagi orang yang tidak beriman, nggak akan bisa meresapi masuk ke dalam hati. Oh, ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dia belum mentakzim, memuliakan agama Islam, apalagi belum memuliakan Allah dan Rasulnya dan kitab suci, dia nggak akan bisa tersentuh ingin mengamalkan dalil-dalil yang kita baca tadi. Terus hadis dalam kedatangan Rasul ketika di Madinah juga ya, itu juga para ini ya, Bani Najjar disuruh jual kebunnya. Wahai Bani Najjar, jualah kebunmu ini. Maka Bani Najjar menjawabnya, kami tidak ingin menjual, tetapi malah diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Ini hadis Bukhari ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau memang ada yang ingin memperjelas ya, tanya dari pendengar saat ini, bisa langsung nanya gitu kan, bagaimana dan bagaimananya, syarat-syaratnya apa untuk wakaf ya. Itu jadi seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari akhi ini. Ya, jadi program utama dari Yayasan Islam Al-Huda itu sendiri apa hanya wakaf, apa ada yang lain, Ustaz? Iya, sebenarnya program Yayasan Islam Al-Huda sangat banyak dan bersinergi antara yayasan lain dengan umat atau lembaga yang lain. Ya. Seperti membangun untuk pendidikan, kampus juga, SMA, SMP itu di bawah Yayasan Islam Al-Huda. Terus kita juga tentang yatim juga kita mengusahakan masjid, membangun sumur untuk masyarakat, masjid gratis untuk masyarakat dan sebagainya. Terus membangunkan pondok pesantren, apalagi yang sunnah. Tentunya kita akan mencari yang sunnah ya, untuk dibangunkan pondok pesantren dan sebagainya. Atau kita bangun tanah wakaf dengan sarana untuk markas dakwah, pusat dakwah di kota dan di lain sebagainya. Ini salah satu. Nah, ini semua yaitu perlu sebuah modal, dan modalnya wakaf. Oleh karena itu kita akan terus ingatkan tentang wakaf, karena wakaf itu pahalanya mengalir terus. Penting bagi perjalanan dakwah yang dilakukan, yaitu proyek-proyek dakwah yang direncanakan oleh Yayasan Islam Al-Huda. Tapi orang yang kaya juga punya kepentingan, yaitu tentang wakaf, yaitu mendapatkan pahala yang terus mengalir, sudah mati pun terus mengalir, luar biasa itu. Tentunya ada syarat, yaitu dengan syarat keikhlasannya harus terus dijaga sampai dia meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ya udah tinggal nunggu kucuran terus, pahalanya ngalir terus, yaitu terus jatuh menerangi alam kuburnya. Jadi seperti itu. Kalau tanpa keikhlasan, maka ini sebuah kenistaan bagi kita, kerugian di dunia. Barang yang kita wakafkan atau tanah kita hilang, di akhirat tidak dapat pahala, kan sia-sia. Oleh karena itu salah satu ciri ikhlas adalah tidak mengingat-ingatnya, tidak mengungkit-ungkitnya, itu salah satunya. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak disenangi, dimusyawarahkan, itu seperti itu. Ya Ustaz, dan Yayasan Islam Al-Huda sendiri kan ini Ustaz membangun masjid dan musola secara gratis. Nah, sampai sejauh ini sudah berapa banyak nih masjid atau musola yang sudah dibangun oleh Yayasan Islam Al-Huda? Iya, alhamdulillah kita sudah sangat banyak ya membangun, lebih dari 1000-an masjid yang kita bangun di Pulau Jawa. Kemampuan kita baru di Pulau Jawa. Dengan tujuan pertama, hal ini bisa membangkitkan masyarakat untuk sholat, karena tujuan kita intinya itu. Jadi ketika sudah dibangunkan masjid, mudah-mudahan masyarakat yang telah ada masjid Yayasan Islam Al-Huda
kita yang selalu masih kita gencarkan yaitu memakmurkannya. Dan tuntutan dari donatur baru itu. Iya. Dan mayoritas masyarakat kita tahu sendiri kan ya. Kalau berbeda ini pemahaman kita paksakan dan sebagainya, ini sangat berat gitu. Sehingga donatur amanahnya ya untuk dimakmurkan. Minimal dilakukan sholat 5 waktu itu sangat senang para donaturnya. Dan kita juga sangat senang gitu, apalagi lebih dari itu yaitu di situ diadakan kajian sunnah dan sebagainya. Tetapi ya untuk saat ini alhamdulillah ada ribuan ya, seribuan lebih. Dan yang kita mampu untuk kelolanya, kita kelola, kita adain kajian sunnah dan sebagainya. Sedangkan yang tidak mampu, kita tuntut kepada yang masyarakat sekitarnya untuk mendirikan sholat lah minimal. Karena sholat itu nggak ada ikhtilaf di dalamnya. Yang NU, Muhammadiyah, Salafi dan sebagainya, semuanya sepakat masalah sholat tidak boleh ditinggalkan ya. Untuk dakwahnya, kalau memang ada yang mampu, misalnya dekat dengan masjid kita yang kita nggak mampu mengurusnya, terus dia mau mengadakan dakwah dengan masyarakat, pendekatan dan sebagainya gitu, insya Allah kan sangat bersinergi dengan kita, karena memang kita tidak ini ya, personelnya juga perlu tambahan yang lebih banyak lagi untuk mengcounter itu semua masjid yang telah kita bangun. Jadi masalah kekurangan dan kelebihannya itu tentu ada gitu, tapi masalah kelebihannya dengan diadakannya masjid yaitu mendirikan tiang agama yaitu sholat, itu sangat luar biasa gitu. Walaupun perlu ada ini ya, peningkatan dalam hal akidah dan lain sebagainya. Ya, dan untuk wakaf sendiri kan Ustadz ada kriteria nih, ada kriteria tanah yang ingin diwakafkan. Nah, kriterianya itu apa saja? Mungkin bisa disebutkan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Jadi pastikan pendengar tetap bersama kami di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari perpecahan, meskipun kedua hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Masa bahagia kini telah tiba. Lalu, persatuan seperti apakah yang diperintahkan di dalam Islam? Dan bagaimanakah caranya agar umat bisa bersatu? Temukan jawabannya di majalah Gerimis Fajri terbaru dengan tema Bersatu di Atas Kebenaran. Dalam edisi kali ini, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai fikih jual beli, adab Islami, serta motivasi Islami. Dilengkapi pula dengan TTS Islami untuk anak. Sangat cocok untuk panduan materi para dai atau khatib, rujukan pengusaha muslim, bacaan keluarga, hadiah ataupun bingkisan dakwah untuk kerabat, relasi, dan rekan Anda. Ayo, koleksi segera majalah Gerimis Fajri Anda dengan cara ketik nama lengkap, tanda pagar Gerimis 60, tanda pagar alamat lengkap, kirim ke 0857 993 993 98 0857 993 993 98 SMS atau WhatsApp. Harga hanya Rp25.000, belum termasuk ongkos kirim. 100% keuntungan untuk keberlangsungan dakwah Radio Fajri. Promo bulan ini, beli 5 majalah Gerimis Fajri, gratis 1 edisi majalah Fajri yang berbeda. Mari kawan kita terus berjuang, berkorban harta dan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun Ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah, dai-dai sunnah. Dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di toko-toko herbal terdekat di kota Anda.
Atau Anda juga bisa menghubungi kami di telepon atau WA 0812 1970 522 0812 1970 522 PIN BB 56D36966. Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam. Pendengar yang berbahagia, untuk memperbaharui data pendengar aktif Radio Fajri, kami dari manajemen Radio Fajri menghimbau kepada Anda para pendengar setia untuk segera mengirimkan data diri Anda dengan format ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota, tanda pagar tahun Anda mulai mendengarkan Radio Fajri. Contoh, Harun, tanda pagar Kedung Halang, tanda pagar Bogor, tanda pagar 2013. Kirim ke 0811 11 10 993. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Fajri FM. Radio Fajri, penebar ajaran-ajaran Islam yang murni, dipancar luaskan dari kota Bogor. Fajri, teman dan pembimbing Islami Anda dan keluarga. أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون وتين واحمل الزاد وأنوار اليقين نارس الدرب بزيتون وتين قم بنا Masih di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Masih bersama saya Hendy dan ada Ustadz Abdul Aziz Elsi, wakil dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor, di acara Talkshow Interaktif edisi Selasa 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 2017. Sebelumnya kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Anda pendengar yang telah setia mendengarkan acara-acara kami, terkhusus di acara Talkshow Interaktif pada kesempatan siang kali ini. Dan kami juga ucapkan ahlan wa sahlan kepada Anda yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami, baik itu baru mendengarkan melalui gelombang kami di 99.3 atau baru mendengarkan ya melalui fasilitas streaming kami di www.fajrifm.com. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Dan tak lupa pula kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk bertanya seputar informasi yang ingin disampaikan ataupun yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0251 8485 444 atau Anda juga bisa bertanya ya melalui pesan singkat kami, baik itu melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811 11 10 993. Dan baiklah Ustaz, tadi kan kita sempat terpotong nih. Bagaimana nih kriteria wakaf yang ingin diberikan? Seperti apa mungkin kriteria yang bisa diterima oleh Yayasan Islam Al-Huda? Bisa dijawab Ustaz, silahkan. Untuk kriteria tanah wakaf ya secara global, pertama tanah kosong siap bangun, ya seperti itu. Terus statusnya wakaf atau fasilitas umum atau fasilitas untuk sosial. Jadi seperti itu. Yang kedua padat penduduk dan jauh dari masjid yang ada, bisa 400 meter ke atas ya.
Terus lokasi strategis juga. Ini akan lebih sangat ini ya, sangat bermanfaat, pahalanya juga semakin ini kalau strategis di kota dan banyak yang memanfaatkannya untuk dakwah, untuk sholat ini juga sangat luar biasa. Strategis ya, dapat dijangkau mobil paling minimal itu. Yang keempat misalnya paket masjid 1 lantai dengan bentuk, ukuran, spesifikasi, nama masjid, itu satu paket semua dari donatur. Jadi nggak boleh ini ya, setengah-setengah saja gitu. Atapnya saja Yayasan Islam Al-Huda, itu tidak seperti itu. Yang kelima, pembangunan dari awal hingga selesai oleh Yayasan Islam Al-Huda, yaitu bekerja sama dengan masyarakat. Ini dalam proses pembangunannya ya. Ini bekerja sama dengan masyarakat. Nanti untuk jelasnya bisa menghubungi kantor Yayasan Islam Al-Huda atau nomor yang nanti akan disebutkan di akhir insyaallah. Yang keenam, siap bekerja sama dengan Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Nah, kalau yang nomor 5 itu bekerja samanya masyarakat dalam hal pembangunan. Kalau yang keenam, siap bekerja sama dengan Yayasan Islam Al-Huda untuk rinciannya nanti bisa dimusyawarahkan lagi dalam hal dakwah dan sebagainya, mungkin itu seperti itu ya. Ya, dan mungkin bagaimana jika ada misalnya pendengar kita nih yang ingin mewakafkan atau ingin tempat tinggalnya nih misalnya ada lahan kosong, ingin dibangun sebuah masjid, mungkin apakah ada prosedur yang harus dilakukan ke Yayasan Islam Al-Huda? Iya, untuk tadi syaratnya sekarang bisa prosedurnya ya, tata caranya misalnya surat keterangan wakaf sudah ada, terus surat persetujuan tokoh setempat, surat persetujuan warga, terus foto denah lokasi, terus buat proposal yang dilampirkan dalam proposal. Proposal ya? Ya, pengajuan ke Yayasan Islam Al-Huda buat proposal permintaan masjid atau musola atau fasilitas umum, sumur dan sebagainya ya, MCK. Nah, dilampirkan di proposal itu surat keterangan wakaf atau fasum atau fasos. Yang kedua, surat persetujuan tokoh setempat. Ya, bisa dari desa atau RT RW ya, atau sampai kecamatan, itu sangat baik. Terus surat persetujuan warga. Jadi warga nggak ada yang ini ya, semuanya memang sedang membutuhkan gitu. Kalau konflik kan repot juga. Terus foto denah lokasi, lokasinya strategis, nggak dipoto 4 penjuru arah dengan baik dan diajukan. Kalau bisa foto perumahan masyarakat ditunjukkan juga, jadi kelihatan. Jadi foto dari segi 4 posisi ya. Berarti tidak hanya pembangunan masjid dan musola saja, masih ada misalnya tadi dikatakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Iya, itu untuk yang kita lakukan. Tapi untuk yang kita terima yaitu wakaf, yaitu sebagai modal untuk membangunnya. Iya, seperti itu. Ya. Dan tadi juga dikatakan kan Yayasan Islam Al-Huda sendiri mewakafkan tentang tanah, bangunan dan uang tunai. Nah, untuk bangunan sendiri mungkin bisa lebih dijelaskan, dan uang tunai seperti apa? Ya, untuk wakaf bangunan tuh misalnya bisa ada orang kaya punya rumah lebih dari 1 nggak kepakai kan. Ada yang punya rumah 3 kebetulan strategis untuk dijadikan tempat pengajian atau dijadikan tempat ini ya, konsolidasi dan sebagainya, itu sangat baik untuk dakwah lah di situ. Itu salah satu rumah kosong atau punya bangunan kosong yang mana itu bisa dikelola untuk manfaat memperjuangkan Islam itu. Kalau uang tunai misalnya nanti ada yang transfer uang ke Yayasan Islam Al-Huda terus dikonfirmasi, nanti uang ini bisa digunakan untuk apa? Yaitu misalnya untuk pembebasan tanah atau membeli sebuah ini ya, bangunan dan sebagainya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan Islam. Jadi uang tunai seperti itu kegunaannya nanti untuk pembebasan tanah yang mana dari hasil pembelian itu nanti dijadikan wakaf. Dan untuk uang tunai sendiri adakah nominal yang harus ditransfer seperti itu, Ustaz? Iya, untuk nominal tidak ada batasan. Kalau memang malu kecil gitu ya, di bawah 50.000 kecil, nggak usah konfirmasi, yang penting yang penting transfer ke rekening Yayasan Al-Huda. Mau digunakan untuk apa, mau untuk operasional, untuk dakwah, untuk lain sebagainya, itu juga sebuah kebaikan. Tapi kalau besar misalnya, ada pesanan misalnya, saya transfer 50 juta, tolong nanti digunakan untuk beli tanah dan sebagainya. Nah, itu harus dikonfirmasi ke nomor yang bersangkutan. Jadi untuk nominal nggak ada. Kalau misalnya ada yang transfer 20.000 dan dia nggak konfirmasi, ya ini masuk ke dalam wakaf serbaguna. Bisa kita gunakan untuk operasional dai dan sebagainya ya, untuk pembelian kertas dan sebagainya dan lain yang kita butuhkan untuk dakwah.
Ya, baiklah pendengar, kami juga masih menunggu nih ya partisipasi dari Anda. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke nomor telepon kami di 0251 8485 444 atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat kami ya di 0811 1110 993. Dan langsung saja kita akan ke pertanyaan ya yang masuk di meja redaksi kami. Ada hamba Allah ya, tidak disebutkan domisilinya. Ustadz, ketika berinfak jariyah dari tanah wakaf suami saya, apakah kita harus juga berdoa khusus untuk suami yang sudah meninggal katanya? Kalau ada, apakah doanya? Bisa ditanggapi Ustadz? Wallahu a'lam bishawab, yaitu untuk doa khusus ketika wakaf itu setahu saya tidak ada. Ya, setahu saya tidak ada untuk doa khusus yang ada menerangkan harus berdoa seperti ini. Tidak ini ya, tidak seperti itu. Jadi cukup diniatkan, yaitu karena ini wakafnya tanah suami. Ya pahalanya akan mengalir kepada suaminya yang telah meninggal. Jadi seperti itu kita niatkan. Untuk ketika menyerahkan wakafnya, yaitu ini wakaf dari suami saya, dan insya Allah memang karena suaminya yang mewakafkan, insya Allah pahalanya juga mengalir. Karena salah satu pahala yang bisa dibawa mati adalah sodakoh yang diniatkan pahalanya untuk sang mayit. Atau wakaf yang diniatkan pahalanya untuk sang mayit. Atau haji atau umroh yang diniatkan untuk sang mayit. Sedangkan kiriman pahala yang lain itu ikhtilaf, baca Quran dan sebagainya untuk si mayit pahalanya itu ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya, semoga terjawabkan. Kemudian kita beralih ya ke Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah program Al-Huda yang bergerak untuk memakmurkan masjid ya? Karena sekarang masjid banyak dan bagus-bagus katanya, tapi sepi sekali pengunjungnya. Adakah dari Al-Huda yang berfokus untuk memakmurkan masjid? Iya. Sebenarnya kita sudah menyusun sebuah program itu. Kalau dari ini ya, aktivis yang ada di dalam Al-Huda, yaitu Yayasan Al-Huda, memang tidak fokus kepada situ. Tapi kita serahkan kepada lembaga lain untuk memakmurkannya. Kalau kita tahu tentang program-program lembaga lain yang kita serahkan itu, misalnya di Hasmi dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Yaitu memakmurkan masjid yang tentunya menyesuaikan dengan aktivis kita. Yang mana kita aktivis yang tentu perlu penambahan yang banyak. Ya, ini perlu partisipasi dari warga semuanya, yaitu untuk ikut bergabung bersama kita, yaitu memakmurkan masjid yang telah kita bangun. Karena kalau masjid yang dibangun oleh orang lain yang berbeda pendapat terkadang susah. Mau izin, mau ngaji di situ juga susah terkadang seperti itu. Nah, ini alhamdulillah ada Masjid Al-Huda. Kalau tahu di situ ada Masjid Al-Huda sepi, harusnya datang isi kajian di situ dan sebagainya. Dan kita sangat luar biasa ya kegiatan-kegiatan aktivis kita yang di lapangan itu sudah banyak, tetapi kalau dibandingkan orang yang tidak aktif, yaitu masyarakat yang nggak peduli, itu lebih banyak masyarakat yang tidak peduli. Ya. Jadi ada sangat banyak itu. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan tablik akbar, itu salah satu hasil dari dakwah aktivis kita di lapangan yang mereka mengisi setiap minggu, setiap hari ada kegiatan. Itu kegiatan kita dalam memakmurkan masjid. Karena namanya hati nggak bisa dipaksa. Masyarakat yang belum beriman dengan pentingnya berjamaah, pentingnya untuk ini ya memakmurkan masjid. Kalau mereka belum beriman, kita hanya sekedar mengajak. Dan alhamdulillah sekarang yang gabung dengan kita dalam memakmurkan masjid, tabligh akbar dan sebagainya, itu memakmurkan masjid semakin bertambah. Itu salah satu bukti ada kebaikannya. Jadi tidak kosong sama sekali, walaupun ada mungkin masjid yang jauh yang tidak terkontrol. Dan itu perlu partisipasi dari masyarakat yang melihatnya. Kalau yang bertanya barusan melihat di sana ada Masjid Al-Huda ternyata kurang orangnya, harus diisi sama ini beliau gitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih ya ke Banten ya. Ada hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kali kita infak atau wakaf diniatkan untuk almarhum orang tua, apa kita juga dapat pahala katanya? Iya. Ketika kita punya harta, kita infakkan, terus kita niatkan pahalanya untuk mayit atau almarhum ini ya orang tua kita yang telah meninggal, itu kita dapat pahala birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu. Dan apakah pahalanya juga ke kita maksudnya seperti itu? Jadi pahala dari kan kebagian pahalanya sudah diserahkan ke orang tua. Jadi pahala dari harta kita ini kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Tergantung niatnya, jadi gitu. Allah alam.
Ya baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, silahkan ya kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya ya seputar Yayasan Islam Al-Huda atau bagaimana cara wakaf ya ke Yayasan Islam Al-Huda. Silahkan menghubungi kami di 0251 8485 444 atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat kami di 0811 11 10 993. Dan kita akan bacakan ke Telegram ya, ada pesan yang masuk dari Bapak Arif Rahman di Jembatan Besi, Jakarta Utara. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sekian banyak wakaf yang disalurkan itu, apa terbatas tempat atau seluruh Pulau Jawa bisa dicakup oleh Yayasan Al-Huda? Syukran. Iya. Bismillah. Untuk saat ini kita sedang fokus untuk Jawa Barat. Ya, karena kebanyakan donatur ini amanah. Jadi harta amanah yang mana kita terima untuk dibangun. Jadi kita nggak bisa memutuskan harus begini gitu, tidak seperti itu ya. Jadi ketika donaturnya minta di Jawa Barat, yang saat ini mayoritasnya mereka ketika ingin survei lebih mudah itu Jawa Barat. Tetapi kita akan memberikan pengarahan untuk di daerah lain, yaitu Pulau Jawa, provinsi yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, ketika memang posisinya strategis. Jadi di situ bisa dijamin ramai dan sebagainya di tengah kota dan ada yang memakmurkannya, itu insya Allah kita akan musyawarahkan. Untuk kepastiannya tentu menunggu sang donatur, yaitu apakah beliau siap untuk bangun di sana dan sebagainya. Ketika siap ya insya Allah kita akan laksanakannya. Jadi fokusnya di Jawa Barat dulu untuk saat ini. Ya, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, silahkan ya bagi Anda yang ingin bertanya-tanya, kami masih nunggu partisipasi Anda di 0251 8485 444 atau Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat kami di 0811 11 10 993. Ya, ada yang bergabung? Nggak ada nampaknya. Ya, baiklah pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, jadi pastikan tetap bersama kami di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Hadirilah kajian umum Radio Fajri bersama Ustadz Arifin, Sarjana Hukum Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kiat dan tips agar pernikahan seindah pelangi dan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga perindu surga. Pertama, harus berbekal takwa. Islam adalah dengan tema romantisme keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat tempat dan waktunya. Masjid Raya Al-Madinah, Jalan Raya Sindang Barang, Jembatan Nomor 6, Bogor Barat, samping Ruko Al-Amin atau dekat Terminal Laladon. Hari Ahad 19 Februari 2017 mulai pukul 8.30 hingga 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi lebih lanjut hubungi 0813 1034 0761 atau di 0898 4358 351. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Fajri bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pendengar Radio Fajri Wilayah Bogor dan didukung oleh Yayasan Peduli Fajar Imani. Membangun keluarga yang sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, dambaan itu hanya akan menjadi mimpi jika kita enggan berbekal ilmu syar'i. Segera dapatkan CD MP3 Keluarga Sakinah edisi terbaru. Tersedia dalam 2 volume dengan lebih dari 35 judul kajian pada setiap volumenya. Hanya dengan Rp20.000 per volume, Anda dapat menyimak kajian seputar keluarga sakinah dengan penjelasan yang menarik, ringkas, dan mudah dipahami. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Seorang istri akan merasa sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu dan seorang. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya berada setahap
setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Pesan sekarang juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0857 993 993 98 0857 993 993 98. Seluruh keuntungan penjualan CD ini akan digunakan untuk keberlangsungan dakwah Radio Fajri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang dari perpecahan, meskipun kedua hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Masa bahagia kini telah tiba. Lalu, persatuan seperti apakah yang diperintahkan di dalam Islam? Dan bagaimanakah caranya agar umat bisa bersatu? Temukan jawabannya di majalah Gerimis Fajri terbaru dengan tema Bersatu di Atas Kebenaran. Dalam edisi kali ini, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai fikih jual beli, adab Islami, serta motivasi Islami. Dilengkapi pula dengan TTS Islami untuk anak. Sangat cocok untuk panduan materi para dai atau khatib, rujukan pengusaha muslim, bacaan keluarga, hadiah ataupun bingkisan dakwah untuk kerabat, relasi, dan rekan Anda. Ayo, koleksi segera majalah Gerimis Fajri Anda dengan cara ketik nama lengkap, tanda pagar Gerimis 60, tanda pagar alamat lengkap, kirim ke 0857 993 993 98 0857 993 993 98 SMS atau WhatsApp. Harga hanya Rp25.000, belum termasuk ongkos kirim. 100% keuntungan untuk keberlangsungan dakwah Radio Fajri. Promo bulan ini, beli 5 majalah Gerimis Fajri, gratis 1 edisi majalah Fajri yang berbeda. Mari kawan kita terus berjuang, berkorban harta dan jiwa. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصالحين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين بنا فالأرض أوحال وطين واحمل الزاد وأنوار اليقين نوارس الدرب بزيتون ودين واحمل الزاد 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Masih bersama saya Hendy dan Ustadz Abdul Aziz LC ya, dari Yayasan Islam Al-Huda Bogor. Di acara Talkshow Interaktif edisi Selasa 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 14 Februari 2017. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Anda pendengar yang telah setia bersama kami, dan kami juga ucapkan ahlan wa sahlan kepada Anda pendengar yang mungkin saat ini baru bergabung bersama kami di acara Talkshow Interaktif ya. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, langsung saja nih kita bacakan ada pesan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Ada Bapak Syahrul di Karawaci. Assalamualaikum Radio Fajri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz ya, apa wakaf harus dilakukan semua orang Islam katanya? Dan bagaimana pula hukumnya bagi orang yang cukup hidup berkecukupan saja? Ya Allah alam, untuk wakaf itu sunnah. Jadi tidak harus semua umat Islam dipaksa untuk wakaf ya, tidak. Tetapi orang-orang yang kaya saja, punya kelebihan harta, itu seperti itu. Kalau memang orang miskin dan dia punya keimanan yang kuat, seperti Abu Bakar dan Umar, dia hanya punya harta satu-satunya, dia infakkan semuanya. Kalau kuat seperti itu ya boleh.
tidak dilarang itu, orang yang miskin juga tidak dilarang, tapi dengan syarat ntar ketika sudah kesulitan hidup, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya apa-apa, jangan ngeluh. Kalau ngeluh ini bahaya, bisa membatalkan pahala, apalagi mengungkit-ungkitnya. Jadi seperti itu, tidak semuanya. Tapi kalau ada orang miskin yang punya iman yang baja seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, itu boleh. Tetapi dengan syarat keikhlasannya tidak boleh mempengaruhi kehidupan nanti setelah dia udah habis hartanya, disedekahkan semuanya misalnya. Dan adakah hukum bagi yang berkecukupan tapi tidak mewakafkan misalnya hartanya seperti itu? Ya, karena sunnah tidak ada masalah gitu. Iya. Ya, tidak ada dosa dan sebagainya. Syukran atas jawabannya, semoga terjawabkan ya. Ada Bapak Syahrul di Karawaci. Kemudian ada juga yang bertanya melalui WhatsApp ya. Ada hamba Allah di Anyar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, katanya kalau ada yang mewakafkan tanah itu kan pahalanya terus mengalir katanya. Tapi suatu hari ahli warisannya menggugat. Nah, dan menjualnya, apakah masih mengalir pahalanya? Iya. Wallahu alam. Ketika ada seorang yang mewakafkan tanah kemudian dia meninggal, ada yang menyaksikan dan sebagainya bahwa tanah itu adalah tanah wakaf, dan yang mewakafkannya dengan ikhlas dan sebagainya, pahalanya terus mengalir. Dan yang dosa orang yang ahli warisnya yang menggugat. Ya. Kenapa? Tanah wakaf kok digugat, dijual lagi. Ini kezaliman, ghasab, yaitu melakukan sebuah atau mengambil harta yang tidak halal baginya. Yang dosa yang melakukan penjualan itu atau menggugat. Ya, Allah. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya ya. Semoga terjawabkan ya. Ada hamba Allah di Anyar. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kami tunggu partisipasi Anda di 0251 8485 444 atau di 0811 1110 993. Dan baiklah Ustaz, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan nih terkait Yayasan Islam Al-Huda, silahkan. Ya, untuk kesimpulannya ya, pertama tadi syarat-syarat kriterianya, cara pengajuannya itu dengan proposal, tanah kosong misalnya ya, ada status wakafnya, fasum, fasos, padat penduduk, lokasi strategis, paket masjid satu lantai itu semuanya, nama dan sebagainya dari donatur, pembangunan dari awal ada kerjasama dengan masyarakat, ya seperti itu syaratnya. Terus ada yang wakaf tunai, misalnya uang bisa dikirim ke rekening Mandiri Syariah atas nama Yayasan Islam Al-Huda dengan nomor rekening 700-270-5308. Yaitu Mandiri Syariah 700-270-5308. Ada juga rekening lain BNI Syariah 3536-373802, yaitu BNI Syariah 3536-373802, itu BNI Syariah. Jadi seperti itu. Untuk konfirmasi untuk apa uang yang ditransfer, bisa komunikasi dengan WhatsApp atau menghubungi 0877-1117-1113, yaitu 0877-1117-1113. Itu untuk komunikasi atau konfirmasi uang yang telah ditransfer ya. Untuk nomor kantor bisa dihubungi 0251-8487-512. Nomor kantor Yayasan Islam Al-Huda 0251-8487-512. Tentunya jam kerja ya, karena kalau udah nggak kerja nggak ada orang di kantor ya. Itu untuk bisa konfirmasi dan komunikasi atau bertanya lebih jauh di nomor yang WhatsApp barusan 0877-1117-1113. Ya, untuk selanjutnya sebagai kesimpulan yaitu tidak ada kesimpulan yang lebih baik kecuali sebagaimana saya buka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam surat Al-Hadid ayat 10. Yaitu kesimpulannya Allah menegur, "Wa malakum alla tunfiqu fis sabilillah?" Kenapa kalian tidak mau menginfakkan di jalan fis sabilillah? Padahal walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal seluruh isi bumi ini Allah yang akan mewariskan. Ya, seluruh isi langit dan bumi itu mirasnya Allah semua yang memilikinya. Warisan yang akan sebaik-baik mewarisi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian yang berinfak, bisa berupa wakaf, sedekah uang langsung, bangunan, itu dari makna anfaq. Tidak sama di antara kalian yang menginfakkan harta apapun bentuknya,
Harta itu tidak harus uang atau tanah, tidak. Bisa ilmu diinfakkan, itu harta, ilmu harta yang berharga. Kalau orang nggak punya ilmu cepat habis walaupun punya duit. Tapi kalau orang nggak punya kalau orang nggak punya harta tapi punya ilmu, dia bisa hidup dengan ilmunya. Karena bisa kerja dengan halal dan sebagainya. Min qablil fathi wa qatal. Berinfak sebelum Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Kemudian dia juga memerangi, berjihad fisabilillah, orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina dan sebagainya. Wa qatal, kemudian berjihad ya. Mereka ulaika a'zamu darajatan. Lebih besar derajatnya, lebih tinggi, lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah kemudahan datang, yaitu setelah Mekah di tangan kaum muslimin. Terus mereka juga sama-sama memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Wa qatalu wa kullam wa'adallahu husna. Keduanya memang dalam kondisi yang baik, yaitu dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan yang diamalkan kita semua itu mengetahui al-khabir. Khabir itu artinya apa? Yaitu mengetahui yang kelihatan maupun yang disembunyikan. Jadi yang batin, yang zahir diketahui itu khabir. Jadi seperti itu. Nah, dari sini apa sebenarnya yang membuat kita itu nggak mau bersedekah, nggak mau berwakaf? Orang yang kaya tentunya ya, orang yang punya kelebihan harta, tidak mau menginfakkan untuk membela agama Allah, hartanya dikeluarkan. Padahal seluruh isi langit dan bumi itu milik Allah, yaitu yang sebaik-baik memberi warisan nanti Allah SWT. Kalau kita ngumpulin harta, terus kita janjikan untuk ahli waris kita, ya hanya segitu doang, sedikit. Sedangkan Allah memiliki seluruh isi langit dan bumi. Terus tidak akan sama orang yang berinfak, misalnya sekarang ini kondisi umat Islam lagi dizolimi, lagi lemah-lemahnya. Ekonomi umat Islam juga sangat susah, para dai nggak ada yang membiayai, nggak ada yang mengangkat ini kecuali swadaya ini ya, swadaya yayasan, swadaya lembaga dan atau orang-orang yang muhsinin atau para dermawan yang baik. Hanya mereka yang mengangkat ini Islam untuk saat ini. Sedangkan negara ada kiprah tapi tidak seperti zaman Rasulullah SAW yang mana semua tanggungan umat Islam, semua perjuangan Islam ditanggung negara. Nah, yang kondisi sulit seperti ini, umat Islam dalam kondisi sulit seperti ini, nggak ada yang membangunkan sekolahan Islam yang sunnah. Nah, ketika ada orang kaya yang berinfak dalam kondisi sulit seperti ini, lebih besar derajatnya daripada nanti ketika sudah ada kejayaan Imam Mahdi baru datang, baru kita mau berinfak. Nah, ini beda nilainya. Kalau udah datang Imam Mahdi, Islam pasti jaya gitu. Karena udah ada janjinya. Nah, sebelum datang Imam Mahdi, beda orang yang berinfak memperjuangkan Islam menyongsong datangnya Imam Mahdi dengan setelah Imam Mahdi datang. Itu dikiaskan seperti itu. Allah. Nah, itu salah satunya. Kita harus punya ini motivasi. Kemudian Allah setelah memerintahkan memberikan kabar dalam akhir ayatnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan secara batin maupun zahir. Supaya apa? Makna akhir ini supaya kita tidak merasa lupa setelah kita diperintah terus kita beramal, ada yang kita rahasiakan di dalam hati kita, ingin karena dipandang, ingin naik jabatan, ingin supaya bisa ini dan begitu, punya kedudukan di masyarakat. Ini nggak kelihatan memang dalam hati, tetapi Allah memberikan peringatan, wallahu bima ta'maluna khabir, mengetahui isi hati kalian, sehingga kalimat terakhir ini mempunyai makna supaya kita jangan sampai dalam hati punya niat-niat yang seperti itu. Sedangkan dalam ini ya, dalam surat Al-Hadid ayat 18-nya, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang bersedekah dari kalangan mukminin, terus musaddiqat dari kalangan mukminat, yaitu para ini wanita, wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan atau membelanjakan harta di jalan yang baik, yaitu meminjamkan kepada Allah SWT sebuah pinjaman yang baik, yaitu dengan membelanjakan di fisabilillah, membela Islam dan sebagainya, maka yang dikeluarkan itu yudha'af lahum, jadi dilipat gandakan, walahum ajrun karim, dan akan diberikan janji ajrun karim, yaitu al-jannah, balasan yang karim, yaitu al-jannah. Terus pahalanya juga sangat besar. Terus dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat yang saya baca ini bisa menjadikan kesimpulan supaya hati kita terpaut. Hati kita mau menerima dan mau punya azam, punya cita-cita untuk mengumpulkan harta sehingga kita bisa punya harta yang bisa diwakafkan. Itu seperti itu. Karena tidak ada yang bisa memotivasi yang paling hebat kecuali ayat-ayat Al-Qur'an. Hati orang yang fitrahnya masih bagus mendengar ayat Al-Qur'an karena dia beriman dengan ayat itu langsung menerima. Tapi orang yang ada penyakit, banyak pertanyaan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, masa Allah merintah gini, Allah merintah gitu. Ini orang-orang yang belum yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi antum haula itu da'aun. Jadi dalam surat Muhammad ayat 38 Allah Subhanahu wa taala memerintah ini ya, berfirman, ha antum haula itu da'aun litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surat Muhammad ayat 38. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, kalian, yaitu orang-orang yang beriman, adalah yang diseru. Diseru untuk apa? Litunfiqu fisabilillah, yaitu mengeluarkan harta kita supaya memperjuangkan Islam di jalan Allah. Litunfiqu fisabilillah. Di antara kalian, Allah langsung ngasih kabar nih. Langsung ngasih kabar bahwa di antara kalian itu ketika diperintah seperti ini, orang-orang yang baik yang sudah mendengar atau mengerti tentang dakwah di Fajri atau apalagi yang belum dan sebagainya, ada di antara mereka faminkum may yabkhal, ada yang pelit ketika diperintah oleh Allah SWT, ada di dalam hatinya perasaan nggak senang. Itu ada, udah itu pasti dikabarkan oleh Allah SWT. Tetapi ada orang yang menampakkan, ada yang menyembunyikan. Ada juga orang-orang yang ikhlas, tidak ada rasa itu. Dia hanya memasrahkan kepada Allah, kalau belum mampu ya tidak membencinya perintah ini, tetapi istighfar justru. Ya Allah, saya udah punya harta tetapi belum mampu nih untuk berbuat seperti itu, seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhum ini ya, semuanya para sahabat belum mampu. Justru istighfar. Ini sebagai ketawaduan hati dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ayat ini. Di antara mereka ada orang-orang yang pelit. Padahal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Yang menahan hartanya dari dibelanjakan fisabilillah itu pada hakikatnya dia sedang menahan pahalanya untuk diri sendiri. Pelit untuk diri sendiri pada hakikatnya. Wallahul ghani. Allah memberi kabar walaupun ditahan, Allah itu sebenarnya nggak butuh. Karena Allah Maha Kaya. Allahul ghani wa antumul fuqara. Justru mereka itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang telah dia kumpulkan untuk supaya bisa menghasilkan pahala. Ya, salah satu jalannya diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan dan sebagainya untuk membantu orang lain, untuk berbuat sosial diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat sosial tanpa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala atau tanpa keimanan kepada Islam enggak ada manfaatnya, ya. Wa antumul fuqara. Orang-orang itu yang justru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw, kalau mereka justru menambah atau berpaling setelah diberikan suruh berinfak, bersedekah, menolak. Terus disuruh dengan ayat-ayat yang lain untuk sholat, untuk berdakwah dan sebagainya, untuk membela Islam, juga menolak. Atau menolak semua kebenaran yang disampaikan Islam, atau menolak ini ya, tatawallaw, berpaling dari yang hak, maka Allah akan yastabdil qauman ghairakum. Diganti orang-orang yang sudah tidak layak seperti itu, diganti dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian orang-orang kaum yang datang itu tidak seperti mereka yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan 3 ayat ini, yaitu surat Muhammad ayat 38, terus surat Al-Hadid ayat 10 dan ayat 18, itu bisa menjadikan kesimpulan, dan kesimpulan akhir yang paling penting adalah hati kita bisa menerima ayat ini dan menjadikan cita-cita kita ke depannya ketika kita sudah punya kelebihan atau mengumpulkan harta atau sudah terkumpul saat ini, untuk meniatkan, memusyawarahkan dengan keluarganya bagaimana kalau kita infakkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal, atau pahalanya untuk siapalah yang kita cintai di antara mereka yang perlu atau paling berhak untuk mendapatkan bir, yaitu kebaikan, pahala. Iya, jadi wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Ya, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz ya yang telah menemani kita ya, kebersamaan kita di
duha kali ini ya, di acara Talkshow interaktif. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya semoga tadi kesimpulannya dapat memotivasi kita ya untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan, terutama menginfakkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, karena waktu kita sudah habis ya, sudah lewat 2 menit ya. Jadi perjumpaan kita akan segera berakhir. Kami ucapkan tentunya syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Anda pendengar yang telah setia bersama kami, telah setia mendengarkan acara-acara kami, terkhusus di acara Talkshow interaktif kali ini. Dan kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami. Seperti tadi ada pendengar kita hamba Allah di Cibinong, kemudian ada dari Banten, ada Bapak Syahrul di Karawaci, kemudian ada hamba Allah di Anyer, dan terakhir ada Bapak Arif Rahman di Jembatan Besi, Jakarta Utara. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat terjawabkan. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sebelum saya tutup ya, saya akan memberikan informasi seputar kajian umum Radio Fajri ya.